Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali nih, akhir pekan, hari Ahad masih bisa ketemu sama Anda sekalian. Biasanya saya sama Bung Rocky Gerung kalau akhir pekan gitu nggak mau ngomong yang terlalu serius. Kalau bisa ya kalau tuh serius tapi itu yang ada politainment-nya gitu. Tapi gimana nih Bung Rocky, karena ini saya lihat Pak Jokowi kemarin tuh sedang marah besar nih kelihatannya. Meskipun gaya Pak Jokowi, tapi kita tahu dari ekspresinya kelihatan beliau marah berkait di depan direksi PLN, Pertamina, dan juga ada Menteri Negara BUMN Erick Thohir. coba, coba kita tonton sebentar ya, bagaimana ketika beliau menyampaikan ini. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu, saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya. Bagi PLN berarti tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka. Belak-belakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan. Tapi yang logis, karena penugasan terus, wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Ya itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya enggak sulit untuk disekuritisasi. Karena apa ya itu? Mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan. Artinya. Nah, kalau kita lihat ekspresinya tadi, Bung Rocky, kan kelihatan sekali ya Pak Jokowi marah nih. Orang kadang-kadang, kenapa ya Pak Jokowi kok ini kelihatan marah sekali? Gitu. Apa menurut Anda yang terjadi, Bung Rocky? Ya kalau bukan frustrasi, artinya putus asa tuh. Dua-duanya menimbulkan politainment juga. Karena kita menonton seseorang yang punya kemampuan untuk mengatur kabinetnya, mesti marah-marah di depan publik gitu. Kan itu artinya sebetulnya kan ya diam aja di kabinet terus mulai pecat satu-satu diam-diam kan. Ini mesti marah-marah dulu nih. Ya tentu konteksnya adalah beliau sang presiden jengkel kenapa menterinya berani untuk mengkritik dia. Oh gitu. Kan kemarin Erick Thohir gitu Erick Thohir buka aibnya Jokowi kan. Kan secara tidak langsung Erick Thohir mau mengatakan yang memutuskan harga PCR itu bukan saya, juga bukan pasar, tapi itu kehendak presiden, karena presiden yang memimpin kabinet. Itu sama dengan buka borok presiden kan. Nah presiden kesel, maka dia marahin Erick Thohir, tapi sinyalnya ya marah doang. Dan kita tahu bahwa nggak ada gunanya marah, karena dia punya kemampuan untuk lakukan pemecatan, reshuffle segala macam kan. Jadi saya kira itu soalnya tuh. Dan orang menganggap ya marah itu kan dari dulu juga dia udah ngamuk kan. Nanti saya kejar, nanti saya gigit kupingnya atau apa tuh. Dan itu nggak pernah terjadi. Karena dia tahu bahwa ya dia sendiri yang bilang bahwa nggak ada visi menteri, visinya visi saya. Jadi kesalahan investasi itu akibat dari keinginan presiden untuk memberi penugasan BUMN untuk berbisnis kan. Kan itu intinya kan. Jadi ya dia sendiri yang suruh, tentu saja Erick Thohir merasa dulu yang suruh gue kok.
gue juga nggak mau. Demikian juga Sri Mulyani misalnya yang merupakan wakil pemerintah di dalam BUMN kan, Sri Mulyani yang mestinya bilang gue nggak mau keluarin uang, tapi kan Sri Mulyani selalu nggak mampu untuk mengucapkan itu di depan publik, dia cuma ngadu-ngadu. Nah lebih konyol lagi, semua yang diucapkan Presiden, saya lihat videonya tadi, itu artinya Presiden jadi semacam pengamat. Karena semua yang diucapkan Presiden itu yang diucapkan oleh Rizal Ramli, Antoni Budiawan, Awalil, Said Didu, bahkan Dahlan Iskan. Semua itu sudah diterangkan. Nah sekarang Presiden mengucapkan kembali pikiran pengamat. Jadi dia jadi juru bicara pengamat. Padahal dia mesti ambil keputusan kan. Bagus juga sih Presiden jadi juru bicara Said Didu. Presiden jadi juru bicara Dahlan Iskan, Presiden jadi juru bicara Awalil. Kan itu kritik dari akademisi yang berkali-kali diterangkan bahwa ini salah kaprah semua. Ini adalah tidak punya perencanaan. Sekarang Presiden bilang, kenapa kalian tidak punya perencanaan? Kabinetnya diomelin, padahal udah dari awal diberitahu tuh. Jadi bagus juga akhirnya ada juru bicara baru dari oposisi, namanya Joko Widodo. Nah, kalau lihat ininya ya, yang dimarahi kan memang direksi dan juga komisaris dari PLN dan Pertamina gitu ya. Tetapi kan orang tahu bahwa PLN, Pertamina dan sebagainya itu di bawah Kementerian BUMN tentu saja kan ya. Jadi kalau orang Medan nyebutnya ini pukul anak sindir menantu gitu ya, sebenarnya permainan kayak seperti bola biliar gitu. Yang di situ yang jelas itu kan menjadi tanggung jawab dari Menteri BUMN gitu. Kalau Pak Jokowi bukan pukul anak sindir menantu, manjakan anak sekaligus menantu, kan itu yang terjadi. Apalagi kalau di Medan, ya orang Medan tahu siapa menantunya tuh. Sebagai politisi ya Presiden Jokowi udah habis ilmunya tuh. Karena orang pemimpin yang memarahi anak buahnya di depan publik artinya udah nggak punya ilmu memimpin tuh. Kan memimpin itu artinya beri efek. Efek itu artinya jangan terlihat tuh. Jadi dengan efek orang takut. Jadi nggak ada efeknya lagi karena itu dia mesti omelin di depan publik. Dan saya bisa pastikan itu di antara mereka itu komisaris-komisaris itu atau menteri saling WA, rasain lu, kayaknya dia ngamuk gitu. Sama seperti kita bahas sekarang kan. Wah itu kelihatan bos kita tuh marah-marah deh. Tapi kan dia yang suruh kita. Masa dia nggak tahu bahwa ini bakal berakibat buruk? Jadi semua proyeksi dari pengamat akhirnya diperlihatkan sendiri oleh Presiden bahwa memang para pengamat yang benar. Para pengamat sudah bilang ini bakal kolaps. PLN itu dari awal ya udah mau disuruh apapun dia tetap harus tunduk pada perintah Jokowi supaya sekedar jadi distributor, jadi apa namanya tuh, jadi tukang tarik kabel dan panjat yang listrik sekarang. Listrik dari kabel. Karena dia nggak punya lagi kemampuan untuk menghasilkan energi itu. Jadi sekali lagi semua desain ini menunjukkan Presiden memang nggak ngerti apa fungsi BUMN kan. BUMN itu fungsinya adalah mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi kapital atau keuntungan. Yang mesti melakukan akumulasi adalah market, bukan BUMN. Sekarang BUMN disuruh berbisnis, ya pasti gagal karena bukan wataknya untuk berbisnis. Kan dalam konstitusi kita diatur 3 pelaku kemakmuran. 1 adalah sektor swasta untuk melakukan akumulasi. 2 adalah BUMN untuk membantu masyarakat dan itu berarti bisa rugi juga. Dan yang ketiga adalah kooperasi. Nah yang terjadi sekarang BUMN itu menerkam kooperasi dan menjadikan bisnis itu sebagai cadangan doang. Karena sektor swasta sekarang kalau mau berbisnis mesti jadi anak buah BUMN, subkontraktor doang kan. Ya. Jadi itu intinya kan. Nah kooperasi sekarang juga cuma nunggu aja tetesan dari BUMN. Jadi BUMN sudah salah kaprah dari awal. Nah Presiden Jokowi adalah orang yang memutuskan siapa menjadi komisaris, orang yang menunjuk Menteri BUMN. Jadi salah dia sendiri. Dia ngaco terus dia marah-marah sendiri. Nah di situ politeimenya. Oke. Ini kita tunggu karena tadi Pak Jokowi mengisyaratkan bahwa akan ada ambil tindakan tegas lah begitu ya. Artinya kan akan ada pemecatan ini kalau serius ya dari bahasanya Pak Jokowi. Kita tunggu saja. Tapi
juga menarik ini soal tenaga kerja Cina ini. Pak Luhut saya kira tetap konsisten dengan statement-statement sejak awal bahwa mengapa TKA Cina itu banyak masuk ke Indonesia karena tenaga kerja di Indonesia ini tidak ada tenaga terampil, terutama di sektor nikel gitu ya, yang selalu disampaikan seperti itu, dan beliau sekarang menyatakan bahwa itu memang salah sendiri dari pemerintah, dari bangsa kita, karena kita tidak menyiapkan tenaga terampil, terutama di daerah-daerah yang sekarang menjadi tempat tambang nikel. Itu pembelaan sekaligus klarifikasi dari Pak Luhut mengapa banyak sekali tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia. Ya, benar, logika Pak Luhut benar, karena Presiden memang nggak peduli dengan pembentukan SDM kan dia ingin agar supaya infrastruktur itu tangible, langsung terlihat. Supaya langsung terlihat, maka cari orang yang memang sudah terlatih untuk membangun. Kan kita memang nggak punya tenaga, jadi dia undang dari Cina itu. Kalau kita mau fair, mestinya kita bangun dulu SDM, baru kita bangun infrastruktur. Tapi itu nggak mungkin terjadi karena Presiden Jokowi sendiri yang ingin segera memperlihatkan hasilnya tuh, tanpa perlu menunggu perencanaan dan pembangunan manusia Indonesia. Padahal sebetulnya yang dia maksud dengan revolusi mental itu membangun karakter, membangun kualitas SDM. Dia nggak bikin itu lalu dia impor dari Cina. Yang jadi masuk akal keterangan Pak Luhut. Yang jadi nggak masuk akal adalah rakyat menganggap loh kita sebetulnya kalau soal-soal kecil kita bisa lakukan. Nah itu yang terbukti di lapangan kan, bahwa banyak betul pekerjaan sekedar gali-gali tambang, gali-gali got itu harus dikerjakan dari Cina. Jadi ada dua hal yang bertentangan pada Pak Luhut. Silahkan import atau datangkan semua tenaga kerja paling bermutu di Cina atau bahkan seluruh dunia, karena teknologi tinggi belum kita kuasai. Tetapi kalau diterangkan bahwa teknologi untuk ekstraktif industri itu teknologi sederhana, nggak perlu ahli-ahli yang canggih tuh. Lain kalau kita udah berencana untuk masuk di dalam industri semacam Silicon Valley yang memerlukan kecanggihan, ini kan nggak ada. Uang semuanya tambang terbuka kok. Kalau saya baru mondar-mandir dari Sulawesi Tengah itu saya lihat semua proyek itu ya proyek yang bisa dikerjakan orang STM tuh. Nah, apa susahnya bikin turbin, lakukan pemetaan tuh, ahli-ahli geodesi kita di awal juga nggak perlu dari luar mengoperasikan beho itu segala macam, itu hal yang sederhana. Ngangkut bulldozer di atas truk 30 ban itu mas supirnya supir Medan paling canggih begituan, nggak perlu supir dari luar negeri. Jadi ajaib juga Pak Luhut mau menerangkan sesuatu tapi kontradiksi dengan keadaan. Tapi sekali lagi semua ini memang kesalahan Jokowi, ya siapa lagi tuh? Wong dia yang ingin segera, ini kayak orang mau segera kuenya jadi, itu kuenya bagus, tapi dia nggak mau latih orang bikin kue, kan itu dia beli ke toko kue aja tuh. Lalu orang merasa loh kok kita nggak pernah dilatih tiba-tiba ada kue enak tuh. Karena memang Presiden Jokowi ingin pamer ada kue enak yang walaupun dibuat oleh ahli kuliner luar negeri, tapi nanti dibilang ini hasil kerja dari Presiden. Jadi salahnya memang ada di istana. Ini udah tumpukan kesalahan. Nah kalau Presiden misalnya tadi masih marah-marah, ya marahin lagi Pak Luhut dong. Kan Presiden mesti bilang, kenapa sih mesti impor TKA? Sama juga kan dengan dia marah-marahin Erick Thohir dan siapa kawanannya di situ. Ya. Oke, jadi kalau lihat situasi seperti ini ya kan Pak Jokowi ini biasanya cool lah gitu ya kalau ada apa-apa, tapi dengan kita melihat bahasa tubuh Pak Jokowi ini kita bisa menduga ada sesuatu yang sedang serius gitu. Dan saya kira gitu Pertamina sama PLN ini hanya kebagian apesnya saja karena Presiden memberikan pengarahan pada Pertamina. Sebenarnya yang dimarahin oleh Pak Jokowi itu bukan yang membuat Pak Jokowi kesal, itu bukan hanya Pertamina dan PLN tapi banyak soal-soal lain. Iya, Presiden bisa kelihatan serius marahnya, tapi publik nggak anggap itu serius lagi. Karena masanya udah selesai gitu kan. Masa kita nunggu Presiden marah-marah lagi 3 tahun ke depan. Publik ingin agar supaya akhiri kekuasaan, karena nggak ada konsep lagi. Kan semua ini terjadi karena Presiden tidak punya konsep. Kalau udah konsep, maka orkestrasi itu jalan bagus. Nggak ada koordinasi misalnya departemen-departemen yang boros uang itu, merasa memang kita berhak boros uang karena kita departemen yang sifatnya melayani masyarakat. Ada kementerian-kementerian ditugaskan untuk cari uang, gagal semua tuh.
karena nggak ada keahlian sama sekali itu. Nah sekarang Menteri Sri Mulyani dia bingung, yang mana yang dia mesti bela, yang bagian importir atau yang bagian ekspor, yang berupaya untuk ngabisin devisa atau yang sedang masukin devisa tuh. Kalau dia punya pengetahuan dan punya integritas, dia bisa terangkan pada presiden. Ini hentikan itu, gagal itu BUMN yang intinya adalah pelayanan publik itu jangan dikasih pada pebisnis. BUMN yang harusnya menghasilkan uang itu sebaiknya dikasih pada orang yang paham tentang perdagangan, bukan politisi itu. Kan Sri Mulyani ngerti semua itu kan. Lalu lalang di depan dia itu permainan kekuasaan yang beroperasi untuk ngambil keuntungan dari proyek-proyek BUMN. Sri Mulyani diam aja tuh. Jadi nggak ada lagi orang yang peduli apa yang diucapkan presiden. Karena satu kabinet itu bobrok. Kira-kira begitu gampangnya. Oke, kita tunggu saja apakah betul ancaman yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi, karena saya kira kalau presiden yang bicara itu mestinya 1 kali 24 jam kita sudah akan melihat buktinya gitu ya, Bung Rocky. Iya, tapi habis presiden bicara, semua komisaris mau olok-olok lagi kan. Diam-diam di antara WA grupnya, ya biarin aja, dia ngomel-ngomel, oh kita cuma disuruh beginian kok. Dan yang lain mungkin anggap, ya udahlah ngomel-ngomel, ntar lagi juga dia lupa tuh. Atau yang lain ngomel lebih keras supaya lebih cepat jatuh. Karena banyak juga menteri di dalam kabinet yang nunggu seseorang itu membuat kesalahan fatal, dipecat, atau yang lain rame-rame mundurkan diri. Saya udah dapat sinyal itu bahwa di antara kabinet Jokowi udah ada yang nunggu percepatan perubahan politik karena udah gak tahan di situ. Cuman nggak enak kalau nggak ada kasus belinya kan. Jadi orang nunggu kasus beli yang bisa jadi pembuka pintu untuk meletakkan jabatan. Nah, saya boleh taruhan tuh kira-kira separuh atau lebih dari separuh kabinet itu sebenarnya udah nunggu-nunggu untuk di reshuffle supaya ada alasan untuk berhenti kan udah capek. Sementara ada menteri-menteri yang bakal disodorkan oleh partai politik yang masih nunggu remah-remah tuh, nunggu reshuffle sambil nunggu remah-remah. Nah itu tuh konyolnya. Kapal mau tenggelam, tapi semuanya mendekat ke arah laut. Ya. Oke. Terima kasih, Bung Rocky.